Perkenalkan, nama saya Justino Andika Tumduru, kelas B Sosiologi semester 5. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kewarganegaraan, identitas, dan gerakan sosial di Hong Kong baru. Langsung saja, teori kekuatan gerakan. Bagian pertama dalam volume ini yang berjudul Teori Kekuatan Para Pengunjuk Rasa berfokus pada bagaimana kita memahami tuntutan pemrotes dan penggunaan sumber daya oleh mereka tersedia untuk mereka. Bab Gallo, Cruz, dan Romberg serta Lopez menarik perhatian pada kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali bagaimana kekuasaan diteorikan dalam mengambil contoh dari seluruh dunia, serta bagian ini membahas bagaimana budaya membentuk para pemrotes membingkai pesan serta mereka dan memilih strategi mereka berdasarkan potensi sumber kekuatan. Makalah ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana dan mengapa pemrotes berhasil melawan pemerintahnya yang tidak mau memberikan konsesi. Berfokus pada pemberontak musim semi Arab di Tunisia, Mesir, dan Libya, penulis memeriksa lebih dari 3.500 foto yang diambil selama pemrotes untuk mengidentifikasi tuntutan individu seperti yang digambarkan pada tanda dan melalui simbol visual lainnya. Mereka menemukan bahwa pesan anti pemerintah yang diungkapkan oleh pemerosotan merampas warganya dari apa yang mereka yakini sebagai hak mereka. Ini mengarahkan penulis untuk mengembangkan kerangka utama di mana orang menuntut agar pemerintah mengembalikan hak curian atau memenuhi janji yang tidak terpenuhi. Syarat, Sarut, dan H mendiskusikan 3 area spesifik di mana para pemrotes menuntut reklamasi. Yang pertama, hak mereka atas pemimpin yang dapat dipercaya. Yang kedua, kemampuan untuk bangga dengan bangsanya. Yang ketiga, memori publik korban negara represi. Dengan membingkai tindakan pemerintah sebagai pengkhianatan terhadap rakyatnya, para pemrotes menegaskan legitimasi perjuangan mereka dan mencirikan tuntutan sebagai kembali ke bukan istirahat dari norma. Tuntutan mereka adalah juga sangat personal, terutama yang membangkitkan ingatan para korban negara kekerasan dan investasi pribadi dalam protes. Ini mendorong warga biasa untuk terus memprotes selama berminggu-minggu. Meskipun penindasan negara sedang berlangsung, dalam makalah kedua di bagian ini, Chris Romberg dan Stephen Lopez memanfaatkan studi kasus kampanye upah layak pekerja makanan cepat saji untuk menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai jenis kekuatan yang tersedia untuk pemerosotan. Kekuatan dan tradisi. Bab pertama dalam bagian ini mengkaji kemampuan sebuah institusi untuk mempertahankan kekuasaan meskipun oposisi luar biasa. Menunjukkan bahwa sumber-sumber kekuatan institusional tidak selalu terlihat. Robert van der Berg fokus pada pemerintahan apartheid Afrika Selatan dan lembaga yang sudah lama diakui sebagai tidak sah oleh mayoritas selatan populasi. Afrika dan komunitas internasional menantang dominasi pemahaman yang kuat bahwa anak haram melahirkan ketidakstabilan dan merupakan katalisator perubahan rezim. Scone dan van der Berg menyoroti bahwa rezim apartheid berkuasa selama beberapa dekade meskipun ada pertentangan nasional dan internasional. Berdasarkan berbagai laporan media, catatan pemerintah, dan
memori yang diterbitkan oleh aktor kunci, mereka memeriksa munculnya Partai Nasional yang berkuasa pada akhir 1940-an, keberhasilannya dalam mempertahankan kekuasaan untuk dekade, dan kekalahannya dalam pemilihan semua ras pada tahun 1994. Memeriksa kekuatan, volume ini terus berlanjut penelitian di gerakan sosial, konflik dan perubahan, pemeriksaan multidisiplin dan multimetode tentang bagaimana gerakan sosial menantang struktur kekuasaan dan cara kekuasaan membentuk konteks dan berbagai pengalaman dalam konflik. Analisis kekuasaan diperlukan di luar lingkaran akademis dan politik, serta pemeriksaan semacam itu seringkali merupakan aspek kritis dan pekerjaan strategis gerakan sosial, organisasi masyarakat, dan agen lainnya. Bagian teori kekuatan protestor. Beberapa negara menghadapi represi brutal, melibatkan beragam konstitusi. Suksesnya menyerah dalam menjatuhkan rezim otoriter, tidak memiliki pernyataan diri yang kuat, pemimpin organisasi meletus sebagai kejutan bagi sebagian besar nasional dan pengamat nasional. Karena itu, mereka memerlukan penyelidikan lanjut oleh sosialisasi gerakan. Kontribusi utama dalam penelitian kami adalah fokus pada wacana dan emosi demonstrasi selama musim semi Arab. Berbeda dengan yang ada pendekatan serta berfokus pada pemeriksaan kondisi struktural para pemberontak. Kesimpulan, salah satu cara untuk mulai memahami bagaimana marginalisasi membentuk mobilisasi adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang beberapa pelajaran yang telah kita pelajari dari studi tingkat konflik yang paling umum. Tidak semua konflik sama. Beberapa konflik terungkap antara persaingan yang sebanding, yang lain memperdalam kekuatan yang sudah sangat dalam. Beberapa berkembang dengan cepat, yang lain tumbuh perlahan dan membutuhkan waktu puluhan tahun atau ribuan tahun untuk menyelesaikannya. Beberapa konflik memakan seluruh masyarakat, lainnya dikelola dengan hati-hati dalam insiden terisolasi dan ditargetkan. Konflik non-kekerasan juga menempati berbagai bentuk. Di sini saya telah mengambil survei tentang pendekatan sosiologis yang berbeda untuk mengambil survei tentang pendekatan sosiologis konflik untuk lebih memahami bagaimana pernyataan ketidaksetaraan di antara penolak sering berada di luar kerangka tipikal. Untuk memperbaiki ini, pengawasan telah berkembang dengan pendekatan konstruktur agar lebih memahami serta untuk memahami marginalisasi, mobilisasi, dan kekuasaan melalui satu studi kasus yang memberikan beberapa wawasan yang dapat digeneralisasikan. Kerangka kerja ini menyoroti status aktor sebagai satu tanda variabel yang menjelaskan peluang strategis yang taktis tanpa kekerasan dan keberhasilan. Survei tingkat umum tentang efektivitas, taktis, dan strategis telah memberikan pengetahuan dasar tentang kapan dan mengapa kekerasan bekerja. Pengetahuan ini sekarang menimbulkan pertanyaan penting tentang untuk siapa kekerasan bekerja, bagaimana, dan dalam kondisi apa. Studi masa depan harus mempertanyakan dinamika stratifikasi antara orang-orang terpinggir, mempertanyakan dinamika antara orang-orang terpinggir yang mungkin secara berbeda mempengaruhi cara untuk menemukan mobilitas kekuatan lisasi. Sebagai teknik yang dibangun secara sosial,
untuk resolusi konflik, banyak spekulasi dan nuansa yang lebih besar harus diberikan untuk memahami bagaimana aktor yang berbeda terlibat dengan strategi dan taktik non-kekerasan dengan cara yang berbeda. Bagian 3, kekuatan lembaga dan tradisi. Bahkan di tingkat lokal, gerakan yang mendukung perburuan paus tidak akan ada tanpa sumber daya tradisional, tetapi banyak dari sumber daya ini dikembangkan dalam episode konfrontasi. Pertempuran daging ikan paus yang terjadi di luar tahun 2005, pertemuan IWC di Uslan mengisolasikan peran OMS dan pentingnya ketidakadilan antara gerakan dan gerakan balasan. Sekian dari saya. Terima kasih.